pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada channel YouTube saya Call Deku on Request, di mana saya Deku akan membahas, mereview dan mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik, teknologi dan informasi, khususnya dalam yang dapat digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran yang menarik, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang Moodle dan secara khusus kita akan bercerita tentang bagaimana kita dapat menggunakan Moodle untuk mengembangkan suatu pembelajaran yang koheren, yang integral. Baik, kita langsung saja. Judul saya adalah mengembangkan lesson plan di Moodle, sebuah skenario dasar. Pertama, kita perlu memahami bahwa Moodle memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang dapat kita bagi biasanya menjadi dua, yaitu resources dan activities. Akan tetapi, dengan banyaknya resources dan activities yang bisa kita gunakan, tidak menjamin bahwa proses pembelajaran itu terjadi dengan serta-merta. Diperlukan sebuah mekanisme untuk menghubungkan komponen-komponen ini untuk dapat mengembangkan suatu proses pembelajaran yang benar-benar membelajarkan, yang menyenangkan, integral, dan tersistematis. Khususnya ketika kita berada dalam konteks full online learning, di mana proses pembelajaran terjadi secara penuh di dalam Moodle, baik dengan panduan maupun tanpa panduan dari pengajar. Nah, oleh karena itu kita akan menekankan pentingnya menyusun sebuah lesson plan dalam menggunakan Moodle untuk proses pembelajaran full online learning. Adapun tujuan presentasi saya kali ini adalah, pertama, kita dapat memahami dan mengidentifikasi komponen-komponen penting di dalam Moodle yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran full online. Kemudian kedua, kita juga perlu memahami konsep dasar pengembangan lesson plan yang sifatnya sangat dasar, yang sangat generik untuk full online learning di Moodle. Secara umum kita akan menjelaskan tiga hal. Pertama, kita akan bicara dahulu tentang skenario dasar pembelajaran. Kemudian kita akan diskusikan fitur-fitur dasar atau standar yang ditemukan pada Moodle, yang kita kelompokkan menjadi resources dan activities, dan fitur-fitur pendukung lainnya. Kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana cara atau mekanisme menyusun sebuah unit lesson plan sederhana berbasis Moodle untuk kebutuhan full online learning. Kita perlu membatasi di sini. Pertama, saya hanya akan bicara tentang skenario dasar atau generic proses pembelajaran. Saya akan melihat bagaimana sebuah pembelajaran biasanya atau umumnya terjadi di kelas. Walaupun banyak sekali metode-metode pembelajaran yang kita kenal, misalnya inquiry based learning, project based learning, jigsaw, dan segala macam. Kita tidak bahas itu dulu. Kita akan coba lihat bagaimana membuat sebuah sinteks sederhana pembelajaran yang sifatnya agak linear tetapi dapat berjalan secara sistematis. Kedua, kita hanya akan membahas fitur-fitur standar di Moodle. Saya akan sebutkan beberapa fitur yang dapat digunakan sebagai tambahan, tapi tidak bahas secara lengkap. Kemudian ketiga, kita perlu juga menyadari bahwa tutorial ini lebih menekankan pada prosedur pedagogis, prosedur pendidikan, dan sifatnya non-teknis. Jadi saya tidak akan mendemonstrasikan bagaimana misalnya cara mengunggah materi atau membuat aktivitas dan lain-lain. Nah, jadi hanya sebatas bagaimana dia disusun secara pedagogis, ya, materi-materi atau sumber-sumber belajar tadi. Poin kedua, saya ingin menunjukkan sebuah skenario yang biasa kita temukan dalam pembelajaran di kelas. Artinya secara umum pembelajaran itu hampir selalu terjadi terbagi atas 3 langkah, yaitu pendahuluan, kegiatan inti dengan berbagai metode atau berbagai kegiatan pembelajarannya, dan kemudian penutup. Ya. Nah, dalam kegiatan inti misalnya kita memiliki ceramah, diskusi, dan lain-lain yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian penutup yang biasanya berakhir dengan atau berujung dengan tugas. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Pada pendahuluan biasanya yang dilakukan oleh pengajar atau dosen adalah membuka kelas, menjelaskan konteks, dan kemudian biasanya juga melakukan apersepsi
untuk memastikan anak-anak atau pembelajar sudah berada atau memahami konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk memastikan bahwa mereka sudah memiliki entry behavior atau titik kemampuan dasar yang sesuai untuk pembelajaran ini, atau jika perlu mencoba untuk menjembatani antara gap yang terjadi antara entry behavior siswa dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan inti yang hampir selalu ada, yang hampir tidak pernah tidak ada, justru adalah ceramah, di mana biasanya kita temukan dosen selalu atau hampir selalu membuka kelas dengan ceramah, menjelaskan materi secara sistematis, atau misalnya menggantikannya dengan memutar video pembelajaran, atau bahkan juga bisa saja memulai dengan meminta mahasiswa membaca buku atau materi kuliah atau mencari informasi yang relevan. Kemudian setelah presentasi atau ceramah ini biasanya dosen juga memberikan diskusi, meminta mahasiswa mendiskusikan topik terkait materi yang disampaikan saat itu. Bisa saja diskusinya terbuka, artinya mereka diskusi mencoba menyimpulkan sendiri apa yang mereka pahami, atau juga bisa berupa diskusi terbimbing di mana mahasiswa mendiskusikan pertanyaan dari dosen. Jadi sudah disiapkan dari awal. Kemudian kadang juga disusun presentasi di mana mahasiswa atau perwakilannya diminta untuk menjelaskan apa yang mereka pahami. Jadi setelah diskusi ada presentasi kelompok per orang. Kemudian biasanya juga kalau ada konfirmasi, ada presentasi, biasanya juga ada konfirmasi di mana dosen mungkin punya tugas untuk memastikan bahwa mereka atau mahasiswa memiliki pemahaman atau konsep yang tepat, sehingga perlu dilakukan konfirmasi jika ada kesalahpahaman. Nah, yang justru tidak kalah pentingnya adalah biasanya setelah tahapan ini dosen memberikan kuis atau latihan untuk memastikan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Nah, ini biasanya sifatnya kecil dan sporadis dan dilakukan hanya untuk memastikan saja bahwa mereka sudah belajar, dan hasilnya nanti diskusikan jika misalnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Biasanya di dalam proses penutup ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini bisa dilakukan oleh dosen atau mahasiswa. Mahasiswa bisa merefleksikan mereka pelajari lalu membuat kesimpulan secara lisan ataupun tertulis, atau dosen juga bisa menyimpulkannya sekaligus menutup perkuliahan. Kemudian yang biasa terjadi adalah pada hampir setiap pertemuan dosen akan memberikan tugas yang biasa kita kenal dalam dunia pendidikan tinggi sebagai tugas terstruktur, di mana mereka diminta untuk mengerjakan latihan atau tugas atau membuat paper yang kemudian akan dikumpulkan pada batas tertentu, misalnya pada pertemuan berikutnya. Dan yang juga tidak boleh lupa, di perguruan tinggi kita juga mengenal yang namanya tugas mandiri. Walaupun namanya mandiri, tentu saja tidak harus terlalu diatur, tetapi dosen dapat mengarahkan mahasiswa untuk merencanakan pembelajaran mandiri, termasuk menunjuk kepada rujukan-rujukan lanjut untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira inilah langkah-langkah yang biasanya terjadi dalam kelas. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya di Moodle? Sebelum itu, kita akan lihat komponen dan fitur yang ada pada Moodle. Secara standar, Moodle memiliki berbagai komponen dan fitur yang beragam dengan fungsi yang amat luas, dan bahkan bisa diperluas lagi dengan menambahkan komponen tambahan berbentuk plugins. Nah, komponen dasar ini saya biasanya bagi menjadi dua, yaitu resources dan activities. Kalau resources itu adalah sumber belajar, materi, dan biasanya bersifat satu arah, artinya dosen memberikan materi, sumber belajar, mahasiswa membaca. Yang kedua adalah activities. Activities adalah proses atau kegiatan pembelajaran yang tadi kita sebutkan, diskusi, presentasi, ceramah, dan lain-lain. Ya, sifatnya juga biasanya multi arah, di mana dosen memberikan input, lalu siswa diminta untuk membentuk atau menghasilkan sebuah output atau luaran. Nah, jadi artinya ini ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dan umumnya aktivitas ini dapat dinilai, diberikan nilai pada kegiatannya. Umumnya artinya tidak semua, tapi hampir semua. Hampir mayoritasnya dinilai. Nanti kita lihat yang tidak dinilai. Moodle juga memiliki komponen atau fitur communication yang dapat digunakan untuk komunikasi
antar sesama pengguna, dosen mahasiswa maupun mahasiswa-mahasiswa, baik secara sinkronus, artinya sewaktu, maupun yang asynchronous atau tak sewaktu. Mari kita coba lihat fitur kelompok pertama yang disebut sebagai resources. Jadi resources ini utamanya adalah fungsinya adalah untuk content delivery, dan saya bisa pastikan bahwa ketika kita menggunakan e-learning, salah satu yang akan kita tuju dahulu adalah bagaimana caranya menyajikan atau menyediakan konten untuk mahasiswa, sumber belajar. Nah, disinilah kita gunakan resources ya. Jadi kalau dilihat tadi, resources dapat digunakan untuk materi baik pendahuluan, materi inti, pokoknya materi yang diperlukan itu bisa dibuat dalam bentuk resources. Beberapa yang akan kita sebutkan di sini resources adalah file, URL, page, dan book. File adalah bentuk yang mungkin paling umum. Dosen dapat mengunggah file yang mereka siapkan sendiri, atau kemudian file atau materi yang disusun oleh orang lain yang kita pinjam dan integrasikan di dalam Moodle kita. Banyak tipe-tipe file yang bisa dimasukkan ke dalam Moodle. Yang paling umum adalah PDF, doc, atau PPT. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bentuk-bentuk lain seperti misalnya video. Ya, nah file ini diunggah ke Moodle menggunakan fitur yang disebut sebagai file, ada dalam menu resources file. Bentuk kedua adalah page, yaitu sebuah laman, situs, atau laman HTML yang dapat disusun oleh dosen. Kalau dosen atau Anda terbiasa menggunakan blog, Anda akan tahu bahwa page ini artinya kurang lebih sama dengan post pada blog. Ya, dosen dapat menyusun materinya dalam suatu laman yang disebut page. Yang menariknya adalah page dapat dikombinasikan atau diisi dengan teks maupun multimedia, gambar, video, suara, dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkan ini sebagai resource dan dapat ditemukan pada resource yang bernama page. Yang ketiga adalah URL atau link. URL jenis resources yang digunakan untuk menyediakan link atau tautan ke alamat website, ke blog, ke YouTube, dan sebagainya sebagai materi pembelajaran. Menarik bahwa dosen dapat merujuk mahasiswa kepada bacaan dari website-website yang bagus yang tersedia biasanya terbuka, ya, sehingga mahasiswa dapat secara langsung membacanya dari website yang bersangkutan, sehingga dosen tidak perlu copy paste yang nanti bisa berujung plagiarism. Oleh karena itu bisa langsung dirujuk kepada sumber asli melalui URL. Ya, digunakan untuk memberikan referensi ke sumber luar yang dapat dibaca atau dipelajari mahasiswa secara langsung dari sumbernya. Resources-nya bernama URL. Yang keempat adalah book. Saya akan bahas sangat singkat karena book ini adalah satu fitur yang cukup mutakhir, advance. Perlu nanti satu materi sendiri untuk menjelaskan ini. Tapi kira-kira book adalah kumpulan dari pages. Jadi beberapa pages disatukan jadi satu, dihubungkan dalam satu daftar isi atau table of content. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah kira-kira tampilan dari berbagai model resources. Kalau kita lihat, materi 1, 2, 3 itu disusun dengan menggunakan jenis-jenis file, ya, ada Word, PDF, dan PowerPoint. Kemudian yang keempat itu adalah URL, link. Jadi kalau diklik, nanti mahasiswa dapat diarahkan ke sumber website yang dia tuju. Kemudian yang 5 dan 6 itu adalah pages. Jadi kita bisa buat pages yang hanya isinya teks, atau bahkan kita bisa mengembed video. Jadi ketika mahasiswa membuka pages ini, mereka langsung menonton video dari internal atau dari dalam Moodle. Jadi tidak langsung membuka youtube.com gitu ya. 7 tadi book adalah kumpulan dari pages. Nah, kita juga punya mekanisme untuk mengumpulkan atau mengoleksi materi yang banyak ke dalam satu kelompok yang namanya folder. Jadi sangat mirip dengan folder di storage system kita di hard disk ataupun di flash disk. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari resources. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua yang kita sebut sebagai activities. Ia berfungsi untuk menyediakan aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan untuk latihan, kuis, diskusi, presentasi, dan lain-lain. Ya, yang sifatnya interaktif, artinya terjadi interaksi antara dosen, mahasiswa, atau mahasiswa-mahasiswa. Kita dapat
membuat tugas, latihan, kuis, dan lain-lain dengan menggunakan activities. Beberapa yang kita jelaskan di sini adalah assignment, kuis, workshop, dan forum. Sedangkan activity lainnya bahkan bisa kita tambahkan. Anda boleh merujuk kepada website Moodle yaitu www.moodle.org untuk melihat plugins apa yang tersedia untuk activities di Moodle, ya. Sangat kaya, dan tapi ini hanya bisa dilakukan oleh admin menggunakan plugin tambahan. Oke. Jenis activity pertama yang kita sebutkan di sini adalah assignment. Ini adalah bentuk activities yang menurut saya paling umum, yaitu digunakan untuk mengelola pengumpulan tugas atau submission. Jadi kurang lebih sama dengan kalau Anda meminta mahasiswa menulis paper, kemudian mengumpulkannya di minggu berikutnya dalam bentuk hard copy. Dengan menggunakan Moodle kita bisa merubahnya ke dalam bentuk soft copy. Jadi sambil mendukung gerakan paperless. Dosen hanya perlu membuat assignment, kemudian ada deskripsi mungkin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan, dan juga jadwal. Artinya kita bisa menyeting deadline, jadi mahasiswa hanya bisa mengumpulkan tugas sampai pada batas waktu tertentu. Tugas yang bisa dikumpulkan bisa dalam bentuk file, diupload, atau mungkin langsung jawaban langsung atau teks. Jadi essay bisa langsung ditulis. Tugas dikumpul kemudian akan dinilai otomatis oleh dosen, kemudian otomatis muncul di grade masing-masing, buku rapor masing-masing. Kira-kira ini sinteksnya. Ya, interaksi antara dosen buat assignment, siswa mengunggah tugas, teacher menilai tugas, student menerima nilai. Sangat sederhana. Kemudian yang kedua adalah kuis. Seperti namanya, activity ini digunakan untuk membuat kuis atau tes, ya. Kita bisa membuat bentuk soal objektif seperti multiple choices, close, matching, dan lain-lain. Bahkan juga non-objektif, misalnya essay dan short answer. Tergantung kebutuhan, kuis juga dapat digunakan sebagai tes sumatif atau tes formatif. Artinya kita bisa saja hanya memberikan izin kepada mahasiswa untuk mengerjakan sekali untuk nilai akhir, atau kita bisa membuatnya sebagai bentuk latihan. Artinya bisa digunakan berulang-ulang sehingga mahasiswa tidak hanya lulus ujian tapi juga memahami materi yang diberikan. Tugas yang telah dinilai ini biasanya bersifat otomatis, khususnya yang objektif. Artinya nilai langsung dihitung oleh sistem, tetapi untuk yang non objektif itu harus dinilai oleh dosen. Kira-kira ini sinteksnya, ya. Perbedaannya pada nilai itu bisa diisi secara otomatis atau teacher yang menilai tugas. Tipe ketiga adalah workshop. Workshop ini bisa kita sebut sebagai tipe assignment plus. Artinya ini sama dengan assignment. Kita gunakan untuk mengumpulkan tugas mahasiswa. Cuman bedanya adalah bahwa setelah tugas dikumpulkan, maka mahasiswa didistribusikan untuk mengecek tugas temannya dan memberi nilai, atau kita kenal sebagai peer assessment. Tugas dapat dibuat dalam bentuk unggahan atau juga jawaban langsung, sama dengan assignment. Kemudian assessment dilakukan oleh mahasiswa yang lain, dapat dilakukan secara holistik dengan satu nilai tunggal, atau bahkan dengan menggunakan metode analitik dengan rubrik. Nilai akhir yang didapat itu biasanya adalah gabungan dari nilai tugas yang dikumpulkan, yang dinilai oleh teman, kemudian nilai atas kerjanya memberikan assessment pada teman. Jadi menilai juga mendapat nilai di sini, gitu. Ya, nah ini sinteksnya. Jadi teacher membuat workshop, student mengunggah tugas, lalu ada periode di mana student menilai tugas student yang lain, baru kemudian nilai diterima yang merupakan akumulasi dari kedua langkah sebelumnya. Nah, yang ketiga ini adalah forum. Forum asalnya adalah sebuah forum metode komunikasi, biasa digunakan untuk diskusi. Kalau Anda pernah menggunakan atau pernah mengakses Kaskus misalnya, discussion forum atau discussion forum yang lainnya, kira-kira sama, di mana forum dapat digunakan untuk setiap peserta untuk memberikan post diskusi, dan kemudian post ini bisa dibalas atau dijawab oleh teman yang lain dan seterusnya. Jadi semacam staking gitu ya, dan ini dilakukan secara asynchronous, tak sewaktu, karena ada jarak antara post dan reply dari teman. Ini bisa dilakukan secara insidentil maupun terjadwal. Nah, kalau kita ingin
menggunakan forum sebagai activities yang bernilai, maka kita perlu melakukan beberapa setting tambahan. Saya tidak bahas di sini, tapi kira-kira konsep dasarnya demikian. Ya, jadi secara defaultnya forum ini untuk komunikasi, tapi bisa difungsikan dengan tugas yang bisa berujung nilai atas partisipasi. Langkahnya kira-kira begini. Jadi ada forum yang dibuat, kemudian setiap siswa diminta membuat post, kemudian siswa menanggapi post itu dan yang lain, kemudian teacher menilai diskusi, baik post awal ataupun reply atau jawabannya, kemudian siswa menerima nilainya dari dosen. Nah, kira-kira itu beberapa bentuk. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah bentuk-bentuk activities di dalam Moodle, disertai dengan icon-icon yang dapat kita kenali. Tugas 1 itu adalah bentuk assignment, submission. Yang 2 itu adalah quiz. Yang 3 adalah workshop. Nah, yang bawah itu 4 dan 5 adalah discussion forum dan glossary. Ya, saya tidak jelaskan glossary di sini, tapi perlu dijelaskan bahwa glossary itu adalah suatu fitur menarik khususnya untuk pembelajaran bahasa. Nanti akan saya bahas dalam tutorial yang terpisah. Nah, selain resource and activities, kita punya juga modul-modul komunikasi. Ya, secara standar sebenarnya kita sudah punya message, yaitu sebuah modul komunikasi dua arah antara pengguna. Jadi dosen dapat menghubungi mahasiswa, mahasiswa dapat menghubungi dosen atau teman-teman yang lain. Selain itu kita juga punya forum yang di atas, yaitu diskusi asinkronus tak sewaktu. Ya, kita bisa gunakan untuk komunikasi maupun seperti yang tadi disebutkan untuk aktivitas pengguna. Kemudian yang kedua adalah chat. Ya, seperti namanya kita sangat familiar. Chat adalah sebuah diskusi sinkronus sewaktu, jadi terjadi secara real time. Dapat digunakan untuk chat terbuka, boleh dibuka untuk siapa saja kapan saja, atau yang terbimbing, artinya dosen yang memandu mahasiswa dalam melakukan chat. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk baik diskusi maupun komunikasi sosial. Nah, ini beberapa contohnya. Dua contoh, ada yang satu chat room, yang satu lagi adalah discussion forum. Nah, saya nanti akan menganjurkan setiap kelas harusnya memiliki sebuah forum diskusi open, terbuka, yang bisa diakses kapan dan di mana saja dan tidak terikat pada satu proses pembelajaran. Nah, demikian adalah fitur-fitur atau komponen-komponen dari Moodle. Kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu pertanyaannya bagaimana fitur Moodle tadi dipadukan menjadi satu lesson plan yang koheren. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang saya sebutkan di sebelumnya dapat diimplementasikan dalam modul atau komponen-komponen Moodle. Tetapi nanti di akhir saya akan menjelaskan pentingnya membuat sebuah prosedur pembelajaran sederhana sebagai lock and bolt atau sebagai pengunci dari materi-materi atau activities-activities yang tersedia pada Moodle. Pertama, pada tahap pendahuluan, kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita bisa menggunakan page. Saya menyarankan page karena page itu bersifat sangat ringkas dan internal, kita tidak perlu menyiapkan file. Kita bisa langsung mengetik di Moodle. Kita dapat menggunakan ini untuk sebagai catatan pendahuluan, artinya kira-kira kata pengantar dan ataupun persepsi bagi mahasiswa. Jadi narasi awal. Kita juga bisa mengganti ini misalnya dengan menggunakan video. Jadi ada semacam video pengantar, ya, di mana dosen menjelaskan latar belakang pembelajaran sebelum mahasiswa mulai mengerjakan latihan satu persatu. Dan kita bisa mengunggahnya dalam bentuk URL ataupun di embed ke page. Nah, untuk kegiatan inti yang berbentuk ceramah dan materi, biasanya kalau kita masih menginginkan modus video atau modus oral presentation, maka kita dapat menyiapkan video YouTube, lalu kemudian disematkan ke page atau diunggah ke dalam bentuk URL. Ya, sebagai pengganti ceramah, dosen juga bisa mengunggah file materi yang dia buat sendiri ataupun materi-materi sumber bacaan yang tersedia dalam bentuk PDF, PowerPoint dan segala macam. Oke, nah ini kira-kira untuk ceramah dan materi. Sedangkan untuk diskusi, presentasi dan konfirmasi, biasa kita bisa gabung jadi satu. Saya menyarankan penggunaan forum, ya, untuk
kegiatan diskusi, presentasi, dan konfirmasi yang asinkronus. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan forum. Dosen bisa membuat forum dengan beberapa pertanyaan, lalu siswa berdiskusi, lalu kemudian mereka bisa menuliskan hasil diskusi atau artinya presentasi, tetapi secara tidak langsung dalam forum berbentuk post, dan kemudian dijawab atau dibalas oleh teman yang lain dan seterusnya, dan ditutup dengan konfirmasi dosen dengan menggunakan reply. Jadi dosen menutup diskusi mahasiswa dengan mereply, menunjukkan oh ini kira-kira sudah benar atau tepat, yang ini belum gitu ya. Kemudian artinya secara umum terintegrasi dalam satu modul sekaligus. Nah, untuk yang sifatnya jangka panjang kita bisa menggunakan workshop, karena workshop itu anak bisa presentasi, artinya membuat file sendiri, bahkan mereka juga bisa membuat video YouTube sendiri untuk diunggah lalu kemudian dikomentari atau dinilai oleh teman yang lain. Jadi menggunakan flow workshop ya. Konfirmasi juga bisa dilakukan secara final, artinya dosen membuat satu page khusus untuk konfirmasi. Nah, untuk latihan-latihan kita bisa menggunakan beberapa. Untuk latihan di kelas atau latihan mini, kita bisa menggunakan kuis. Misalnya, artinya memberikan kuis singkat, ya multiple choices, mungkin 5 atau 10 soal, langsung dijawab dengan menggunakan fitur kuis. Atau untuk jangka panjang kita juga bisa menggunakan assignment. Nah, ini adalah pilihan dari Anda sebagai dosen. Nah, pada tahap penutup, ya, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kesimpulan. Kalau kesimpulan itu sifatnya final, dosen bisa sekali lagi membuat page yang menyimpulkan apa yang sudah mereka pelajari, semacam summary atau ringkasan atau garis besar. Kalau kita menginginkan sebuah kesimpulan yang reflektif, artinya mahasiswa yang menginisiasi, kita bisa kembali sekali lagi menggunakan forum. Catatan, karena saya tadi lupa menjelaskan, kita bisa membuat beberapa forum atau bahkan materi-materi itu bisa kita ulang sekaligus pada modal yang sama. Jadi jangan khawatir, kita bisa menggunakan forum di awal maupun di akhir atau dua-duanya sekaligus. Nah, untuk tugas ada beberapa pilihan. Untuk tugas terstruktur, secara default saya bilang tadi yang paling umum biasanya kita menggunakan assignment, submission. Kalau berbentuk tes sumatif, kita bisa menggunakan quiz. Untuk pengumpulan tugas dan peer assessment bisa menggunakan workshop, dan untuk diskusi dan presentasi bisa menggunakan forum. Nah, mana yang kita pilih ini tentu saja tergantung pada karakteristik atau nature dari masing-masing kuliah atau topik ya. Nah, tugas mandiri, dikatakan tadi tugas mandiri artinya ya bukan tugas yang distrukturkan dan bahkan juga tidak berujung dengan nilai, tapi adalah perluasan yang harus dilakukan oleh mahasiswa atas pilihannya sendiri. Nah, dosen bisa memberikan rujukan-rujukan, misalnya dengan memberikan file yang bisa dibaca untuk lanjutan atau URL website, artinya kita bisa mengatakan kalau kalian mau melanjutkan penjelasan materi ini, kalian boleh baca di sini atau temukan materi di sini gitu ya. Kemudian ada satu tadi yang saya sebutkan namanya modul glossary. Dia tidak akan saya jelaskan di sini terlalu panjang, tapi kira-kira kita bisa membuat glossary untuk mengumpulkan konsep-konsep ya. Jadi mahasiswa secara kolaboratif belajar memahami konsep lalu membuat definisi sendiri. Ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran bahasa ataupun yang lain-lainnya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan forum untuk diskusi terbuka. Jadi forumnya sekali lagi digunakan, tapi mungkin dalam bentuk yang terbuka, artinya silakan lanjutkan saja apa yang masih kalian penasaran atau ingin pelajari lebih lanjut. Nah, kira-kira ini adalah fitur-fitur pada Moodle dan bagaimana kita mewujudkannya ke dalam sebuah proses pembelajaran. Pertanyaan yang tadi saya tanyakan adalah bagaimana cara kita atau mekanisme kita untuk menyatukan materi-materi ini ke dalam sebuah prosedur pembelajaran. Nah, di sini menurut saya, proposal saya adalah dosen perlu membuat sebuah komponen yang kita sebut saja misalnya prosedur pembelajaran, atau boleh kita sebut sebagai rencana pelaksana pembelajaran atau lesson plan, yang kita gunakan sebagai lock and bolt, sebagai pengunci dari materi-materi yang sudah kita kumpulkan tadi. Artinya materi yang sudah diletakkan di Moodle tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus ditandai, artinya diberikan rujukan bagaimana cara menggunakannya, langkah pertama apa, langkah kedua dan seterusnya. Ya,
Sehingga dalam konteks full online learning khususnya mahasiswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara sistematik dapat menggunakan panduan ini. Jadi langkah 1, langkah 2, dan seterusnya. Oleh karena itu saya sangat menyarankan setiap topik atau sesi pembelajaran dosen diharapkan menyiapkan dokumen prosedur pembelajaran. Yang saya sarankan paling efektif itu menggunakan page. Ya, prosedur ini diharapkan menjadi pengikat komponen yang tersedia. Jadi artinya pembelajaran itu menjadi bermakna dan menjadi panduan dalam proses pembelajaran. Mari saya tunjukkan contoh prosedur sederhana yang bisa kita tulis. Jadi tidak perlu sulit-sulit. Artinya apalagi di zaman sekarang kita diharapkan menulis RPP yang sederhana. Maka kita butuhkan dalam prosedur itu ya paling satu tujuan pembelajaran yang juga tersedia di RPS. Kemudian yang paling utama bagi saya adalah prosedur. Kalau kita lihat di sini misalnya ada langkah 1, langkah 2. Misalnya langkah 1 baca pendahuluan yang mana? Nomor 5.1. Baca materi yang mana? 5.2 dan seterusnya. Dan seterusnya gitu ya. Sehingga mereka harus mengikuti tahap per tahap secara sistematis. Nah, saya akan tunjukkan template atau bentuk yang sudah jadi di dalam kelas Moodle. Ini satu yang saya contohkan, misalnya dalam satu blok. Model yang seperti ini saya sebut sebagai blok topikal. Jadi satu blok terdiri atas satu topik. Nah, satu topik ini terdiri atas materi-materi atau modul-modul yang kita nomori, kita notasi sehingga mahasiswa tahu. Misalnya mereka harusnya paham bahwa yang dilakukan adalah pertama baca prosedur pembelajaran satu-satu. Kemudian setelah prosedur pembelajaran mereka harus baca materi 1-2, kemudian materi 1-3 dan seterusnya kalau ada banyak materi. Ya. Kemudian 1-4 misalnya ini adalah bentuk latihan dalam bentuk ini adalah bentuk diskusi kelompok. Kemudian 1-5 kita menggunakan kuis untuk latihan. Kemudian untuk 1-6 adalah tugas ya, yang ini tugas terstruktur tadi. Dan 1-7 sekali lagi ini sebagai log and bold-nya adalah semacam catatan penutup. Nah, kita bisa saja membiarkan seluruh materi ini terbuka, jadi bisa diakses kapan saja. Akan tetapi kita juga bisa membatasinya dengan timing, dengan mengeset timing atau restriction namanya. Artinya misalnya kita bisa merestrict mahasiswa tidak boleh membuka diskusi misalnya 1-4 sebelum mereka membaca 1-1, 1-2, 1-3. Itu bisa dilakukan dengan setting di Moodle yang tidak saya jelaskan secara teknis di sini, tapi intinya bisa dilakukan. Ya, dan pilihan apakah mau kita buka secara umum atau kita biarkan harus mengalir dengan aturan yang kita set, itu adalah pilihan kita sebagai dosen. Nah, sebelum kita tutup saya akan menunjukkan satu lagi log and bold yang menurut saya penting. Kalau tadi adalah log and bold untuk satu topik atau satu minggu pertemuan, ini adalah log and bold untuk keseluruhan materi yang biasanya kita letakkan di modul yang blok paling atas ya, yang biasanya tidak bernama, kita sebut sebagai zero block. Nah, kita bisa ubah menjadi menu utama. Saya menyarankan minimum harus ada satu announcement atau pengumuman. Ini adalah modul yang sudah pasti tersedia, jadi tidak perlu kita siapkan secara khusus. Kemudian seharusnya kita menyediakan file RPS yang bisa diacu mahasiswa. Jadi ini adalah RPS, mungkin juga sekaligus kontrak kuliah. Dan kemudian juga mungkin aturan-aturan online dan segala macam. Kemudian harusnya disiapkan sebuah forum diskusi terbuka yang dibuka sepanjang semester dan bisa diakses atau diisi oleh mahasiswa kapanpun mereka butuh. Dibedakan dengan pengumuman karena pengumuman itu selalu satu arah, yaitu dari dosen ke mahasiswa dan mahasiswa tidak boleh mereply. Nah, yang terakhir ini adalah modul tambahan yang saya pikir layak kita pasang, yaitu modul yang bernama attendance ya, atau saya sebut di sini presensi mahasiswa, di mana mahasiswa dapat mengisi kehadirannya secara mandiri pada sesi yang setelah ditetapkan. Jadi semacam self attendance begitu. Nah, kira-kira menurut saya ini penting sekali. Secara minimum di zero block kita isi dengan komponen-komponen ini. Dan bisa ditambah dengan komponen lain yang sifatnya membantu proses pembelajaran. Yang jelas, yang perlu kita pahami adalah bahwa apapun yang kita lakukan di sini, itu tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa mahasiswa belajar secara sistematis dan benar-benar belajar adalah sebuah proses belajar yang membelajarkan, dan mahasiswa dapat memetik manfaat dari pembelajaran ini, ya, dan juga sekaligus memberikan mereka kebebasan untuk mengakses materinya kapanpun dan di mana saja. Saya pikir kira-kira itu adalah presentasi saya. Saya yakin masih banyak yang perlu kita pelajari, dan saya janji nanti akan kita siapkan video-video lain yang secara teknis membahas bagaimana mengembangkan setiap modul. Saya juga akan mencoba membuat sintek-sintek pembelajaran yang lain. Kita coba wujudkan yang mana itu problem based learning, yang mana itu project based learning, yang mana itu inquiry based, dan seterusnya dalam video-video yang lain. Dan sebagai pemberitahuan, Anda berhak meminta atau merequest kepada saya, dan saya akan coba penuhi permintaan Anda sebagai subscriber. Video-video atau tutorial apa yang menarik untuk kita bahas pada saat-saat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan lupa like and subscribe saya di channel saya untuk mendapatkan update informasi dan privilege untuk merequest video-video pembelajaran lainnya. Karena moto saya di Koldeco Request adalah Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and subscribe. Kita bertemu kembali lagi dalam materi-materi yang lain. Salam